Shalom, selamat pagi. Haleluya, kita boleh berada di hari yang baru, di awal minggu, hari Senin 4 September 2023. Kita masuk dalam renungan awal minggu. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk firman yang akan kita nikmati di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih kami boleh berada di hari yang keempat di bulan September 2023. Terima kasih buat hari yang baru, awal minggu, awal pekan ini. Saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, di awal bulan September ini saya bersyukur kemarin di hari Minggu tanggal 3 September saya boleh bertambah usia lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh berhari ulang tahun. Jemaat yang begitu mengasihi saya luar biasa ya. Hari ini saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak John Terbanurea ya, tanggal 1 September berhari ulang tahun. Bapak John Terbanurea. Sabtu tanggal 1 September juga Mas Yeremia Wasis Wibowo. Lalu tanggal 3 selain saya yang berulang tahun ada Bang Marhuraja Pasaribu, tanggal lahirnya sama dengan saya. Lalu hari ini Ibu Minda Dornik, ada Farel Kerison Permana D, lalu ada Yakob Stefanus Eloi, lalu ada Bapak Komandan Stefanus Taiga. Wah biasa, ulang tahun di tanggal 4 September hari ini. Dan ada Permata Sari. Selamat ulang tahun, tetap semangat, salam sehat. Tuhan memberkati diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 September 1967 saya dilahirkan dari pasangan suami istri yang kemudian mereka menjadi hamba Tuhan. Saya dilahirkan dalam kondisi prematur, berat badan kurang dari 1,5 kilo. Saya dirawat sekian minggu di kotak inkubator karena kondisi saya begitu kecil, tapi saya mendengar bagaimana orang tua saya beriman bahwa anaknya yang kemudian diberi nama Eric itu akan hidup dan akan jadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, anak yang prematur bisa berhari ulang tahun ini yang ke-56, itu semua dari Tuhan. Buat saya pun masih bersama-sama. Puji Tuhan ya. Iman seorang ibu, khususnya ibu mama saya melahirkan, betapa dia pasti begitu susah anaknya dilahirkan seperti itu. Dalam Injil Matius pasal 15 dalam ayat 21 sampai 28 dikisahkan ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus berteriak-teriak sehingga mengganggu murid-murid Yesus, mengganggu orang-orang sekitar Yesus ketika Yesus sedang dalam pelayanan. Karena apa? Karena anaknya sedang menderita dirasuk setan. Dan saya percaya dimanapun ya, dimana-mana orang tua ketika anaknya sakit ya, sudah barang tentu dia akan berusaha dengan bagaimana ya caranya ya,
bagaimanapun kondisinya dia akan berusaha. Seorang ibu ya tidak hanya seorang ibu dan bapak, khususnya ibu ini pasti ya merindukan anak yang mengalami kesembuhan. Kalau boleh saya katakan, ketika anak sakit seorang ibu akan berkata, jangan biarkan anakku sakit, kalau bisa aku saja Tuhan yang sakit. Apalagi ketika melihat anak dirawat di rumah sakit dalam kondisi payah, ya lemah, bahkan mungkin ada infus di lengannya. Betapa menyakitkan bagi orang tua. Dan seorang ibu akan berkata, kalau boleh saya yang sakit. Lalu perhatikan akhirnya Yesus berkata kepada perempuan ini, ayat 28, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus memuji perempuan ini, dikatakan hai ibu, besar imanmu. Tetapi yang menyembuhkan anaknya bukan imannya, bukan imannya. Kalau memang iman perempuan ini luar biasa hebat, bisa memindahkan gunung, hanya iman sebesar biji sawit, sampai kemudian Yesus katakan iman hebat. Sebenarnya dia nggak perlu datang ketemu Yesus, dia bisa lakukan kesembuhan melalui iman. Berarti yang menyembuhkan ini bukan iman dari perempuan ini, tetapi kalimat Yesus dikatakan begini, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka jadilah, jadi artinya ya kalau Yesus yang mengucapkan, Yesus berkata jadi. Kalau Yesus berkata sembuh. Kalau Yesus berkata pulih. Kalau Yesus berkata tahir. Jadi artinya kuncinya ya atas kehendak Tuhan. Kalimat Yesus jadilah. Bagaimana fungsi iman perempuan ini? Ya, iman itu membawa perempuan ini jumpa dengan Yesus. Ketika kita beriman, ya membutuhkan pertolongan, kesembuhan di dalam jalan keluar dari setiap masalah kita, iman itulah yang membawa kita jumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, jadilah. Nama saya beriman, jumpa Yesus. Tuhan Yesus berkata, jadilah. Maka hiduplah saya sampai hari ini. Semua anugerah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami sembuh, kami sehat, kami yang sedang punya masalah dilepaskan, dimerdekakan. Dan kami sepakat demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan minggu yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami sepanjang hari. Dan akhirnya kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Kita jumpa hari Kamis jam 7:30 pagi dalam renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, tetap semangat. Kalau Tuhan berkehendak, atas perkenan Tuhan jadilah. Jadi sembuh, jadi mujizat, jadi apapun yang kita imani. Iman membawa kita jumpa dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus berkata jadilah. Salam, Tuhan Yesus memberkati.